Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berkat rahmat, taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita bisa duduk di majlis yang mulia dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu agama. Semoga ilmu yang kita peroleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tema pengajian kita pada malam hari ini yaitu tentang fikih musafir. Musafir itu orang yang bepergian, bukan pengemis ya. Kalau orang Sunda, anak-anak itu yang belum paham, taunya musafir itu orang yang minta-minta. Padahal musafir itu orang yang bepergian. Nah, kita akan membahas secara hukum fikih kapan seseorang disebut sebagai musafir. Sebab enggak setiap orang yang bepergian kita anggap musafir menurut syariat. Dia bisa jadi musafir dalam arti bahasa, yaitu orang yang bepergian keluar rumah. Tapi secara agama belum tentu dia seorang musafir yang mendapatkan keringanan-keringanan dalam syariat Islam. Jadi ada musafir secara bahasa, ada musafir secara istilah fikih. Kenapa kita membahas musafir? Yang pertama, kebetulan beberapa hari yang lalu atau mungkin sekarang ya, hari ini akhir dari musim liburan. Kemarin banyak di antara kita yang sudah bepergian jadi musafir dalam rangka liburan. Nah, berarti kita harusnya tahu status kita apakah musafir atau bukan, dan keringanan apa saja yang kita peroleh sebagai seorang musafir. Sebab musafir itu
di dalam syariat Islam dia mendapatkan berbagai macam keringanan. Keringanan apa? Keringanan dalam ibadah seperti dalam toharoh. Jadi ketika kita menjadi musafir, kita akan mendapatkan keringanan dalam ibadah. Yang pertama, keringanan dalam hal toharoh. Yang kedua, keringanan dalam hal sholat. Yang ketiga, dalam hal puasa dan lain sebagainya. Padahal ya, keringanan itu asal muasalnya karena masyakoh. Jadi zaman dahulunya seorang musafir itu diberi keringanan karena dia mendapatkan kesulitan di dalam perjalanan. Jadi perjalanan zaman dahulu, Pak, itu banyak sekali masyakoh, kesulitan. Bahkan kata Rasulullah, safar itu potongan daripada siksaan, potongan daripada azab. Orang kalau bepergian di zaman dahulu kala, berarti dia itu mendapatkan setengah daripada siksaan. Maksudnya bagaimana? Karena safar zaman dahulu itu sangat berbahaya. Safar zaman dahulu itu bisa dirampok. Cuman ternyata zaman berubah, Pak. Zaman berubah. Musafir itu belum tentu mendapatkan masyakoh, mendapatkan kesulitan. Bisa jadi musafir zaman itu nyaman daripada senang-senang. Kalau zaman dulu musafir itu dapat setengah daripada siksaan, kalau justru bagian daripada hiburan, bagian daripada bersenang-senang. Pertanyaannya, di zaman sekarang tetap mendapat rukhsah, tetap nggak Pak mendapatkan rukhsah? Apa tinggal online? Restoran banyak, yang jual air banyak, jalan udah mulus, udah bagus. Zaman sekarang masyakohnya apa sih? Macet doang paling ya, doang. Semua serba ada fasilitasnya. Naik masyakohnya di mana coba? Rumahnya dekat bandara, naik mobil cuma 5 menit dari bandara, terus naik pesawat 1 jam nyampe. Tempatnya enak, dingin, empuk, nyaman, aman. Tapi ternyata walaupun begitu, aman, tetap membolehkan, tetap mensyariatkan bahwa musafir tetap mendapatkan rukhsah. Nah, rukhsahnya bukan karena masyakoh, rukhsahnya karena apa? Jadi dahulu rukhsahnya karena masyakoh, sedangkan rukhsah musafir di zaman sekarang bukan karena masyakohnya.
masakohnya hilang, tetap dia mendapatkan rukhsah. Karena apanya? Karena perjalanannya itu sendiri. Itu. Nah, keringanan apa saja yang diperoleh musafir? Yang pertama, keringanan dalam hal toharoh. Musafir boleh ya mengusap sepatu selama 3 hari. Maksud yang ngusap sepatu apa nih? Maksudnya kalau dia wudhu, Pak, jadi kakinya kayak sepatu bot. Jadi kalau bapak-bapak seperti sepatu bot yang menutupi mata kaki, tinggi kayak sepatu bot, minimal menutupi, sepatunya kuat, bukan sandal. 3 hari mengusap sepatu, 1 hari. Nah, ketika mengusap sepatu, sholatnya juga pakai sepatu. Jadi Nabi itu Pak sholat lebih sering pakai apa? Pakai sepatu. Ustadz pakai sepatu, kalau masuk masjid diomelin sama merbon. Ya karena zaman dulu Masjid Nabawi itu nggak pakai keramik, nggak pakai karpet. Sholatnya Nabi itu seringnya pakai sepatu sama sandal. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, kita ini disuruh sholatnya pakai sandal supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu ibadahnya nggak pakai sandal. Nah, kita disuruh berbeda dengan orang Yahudi. Caranya yaitu sholatnya pakai sandal. Berubah ya, zaman berubah. Masjid zaman sekarang sudah pakai keramik. Dan sekarang sudah pakai karpet. Kalau kita praktekin sesuai hadis sunnah Rasulullah, justru itu malah dosa. Kenapa dosanya? Karena masjid-masjid di zaman sekarang sudah pakai keramik, sudah pakai karpet. Kalau bapak-bapak ke masjid masuk pakai sandal, terus sholatnya pakai sandal, dianggap apa? Penistaan, dipiralin, Pak. Ini penistaan masjid. Nah, singkat kata, kalau mau mengusap sepatu, berarti sholatnya juga pakai sepatu. Kenapa harus pakai sepatu? Karena Nabi itu nggak buka sepatu karena dingin, Pak. Karena dingin itulah daripada kaki kedinginan. Jadi di Madinah juga ada musim dingin, apalagi kalau malam gitu. Makanya pas wudhu dikasih keringanan biar nggak kedinginan, kaki beku. Ya udah pas wudhu sepatunya nggak usah dibuka. Nah, sholatnya juga sama berarti pakai sepatu. Nah, konteks zaman kita sekarang agak susah, Pak, menerapkannya. Kecuali bapak-bapak sholatnya bukan di masjid, sholatnya ya di jalan, misalkan di pinggir jalan, atau yang bukan ruangan khusus masjid dah. Sholat kan bisa di mana aja ya,
Jadi kalau mau dipraktekkan bisa tuh pas jadi musafir, wudhu nggak usah cuci kaki, cukup basuh sepatu. Cuman pas sholat juga pakai sepatu. Itu keringanan apa bikin ribet, Mbak? Kalau bagi kita malah bikin ribet ya, bukan keringanan ya. Tapi kalau konteksnya di zaman Nabi justru itu keringanan. Keringanannya di mana? Ya daripada dingin, kaki beku, ya udah dikasih keringanan, gak usah dibuka sepatunya, cukup diusap. Sholatnya juga pakai sepatu. Bahkan tidurnya juga Nabi pakai sepatu. Bapak baca hadis-hadis Nabi ya, sholatnya itu pakai sepatu, Pak. Karena Masjid Nabawi itu orang Badui kencing di Masjid Nabi, pel apa diguyur, Pak? Ada orang Badui kencing di Masjid Nabawi. Itu di hadisnya tuh diguyur. Diguyur pakai ember. Jadi ada orang kampung Badui kencing di Masjid Nabawi, namanya juga orang kampung gitu ya. Orang nggak ngerti lah gitu. Apa tahu, waduh ini kurang ajar ini kencing di masjid. Nah, kata Nabi udah biarin sampai selesai kencingnya. Setelah kencingnya selesai, diusir tuh orang Baduinya. Nah, Nabi bilangnya apa? Cukup disiram air, maka sudah suci, sudah bersih. Nah, itu hadis itu konteksnya karena apa? Karena Masjid Nabawi di zaman itu masih tanah gitu. Maka sahabat itu jamaah tuh semua sholatnya pakai sepatu, Pak. Makanya ketika ada kotoran di sepatunya Nabi, di sendalnya Nabi, itu Jibril ngasih tahu. Nah, itu ditemukan, Pak, di hadis kita, Pak. Di hadis-hadis Nabawi, Pak. Bahwa Nabi itu dan para sahabat sholatnya pakai sendal atau sepatu. Nah, keringanan yang selanjutnya, bolehkah seorang musafir itu tayamum? Kan tadi keringanan yang pertama apa? Boleh mengusap sepatu. Sekarang keringanan yang kedua, bolehkah seorang musafir tayamum? Boleh nggak? Boleh. Boleh, dengan catatan jika tidak menemukan air. Jadi mayoritas ulama berpendapat kalau musafir di perjalanan tidak menemukan air atau dia tidak cukup air, ya, tidak bisa menggunakan air, maka dia boleh bertayamum. Pertanyaannya, air ukuran berapa yang membolehkan kita tayamum? Maksudnya, boleh kita tayamum kalau airnya segimana? Kalau misalkan nih di mobil ada air 1 botol aqua, boleh tayamum apa wudhu? Tayamum apa wudhu, Pak? Tayamum. Emang wudhu harus berapa ini? Berapa drum? Berapa kolam renang? Nah, wudhu itu minimal 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 liter kurang. Berarti begini, air, ya, ada air 1 liter atau 600 mili, maka tetap wajib wudhu.
Kalau ada aqua gelas gini nih, ini bisa nggak untuk wudhu? Bisa nggak? Bisa untuk wudhu. Maka boleh nggak tayamum? Nggak boleh. Musafir itu boleh tayamum kalau tidak mendapatkan air. Kalau di mobil, saya kembangin ya, di kereta, pesawat, masih ada air yang cukup untuk berwudu, maka tidak boleh tayamum. Yang memang ada fikih yang membolehkan. Pokoknya kalau safar silahkan tayamum walaupun ada air. Itu fikih minoritas, ya, fikih minoritas kaum zahiri. Yang penting safar, bepergian jadi musafir, walaupun nemu air dia boleh tayamum. Itu fikih minoritas. Fikih mayoritas ulama, ya, 4 mazhab, tidak boleh tayamum ketika masih ada air. Nah, air minimal untuk wudhu, ya, air minimal untuk wudhu yaitu 1 mud. 1 mud itu 1 liter kurang. Gimana cara wudhunya? Ya wudhunya sekali-sekali, wajah sekali, terus tangan sekali, kanan kiri, terus kepala, rambut tinggal digini doang, kaki tinggal sekali diguyur, cukup air sedikit bisa. Kalau lebih jelas Bapak cek di YouTube ya, Buya Yahya wudhu air 1 botol, wudhu air 1 gelas minuman, itu bisa Pak. Jangan dikit-dikit tayamum, orang air masih ada kok tayamum, bagaimana? Kan dalam Al-Qur'annya juga fa'ilam tajidu ma'an, apabila kamu tidak mendapatkan air. Jadi prinsip tayamum ini begini Pak, prinsip tayamum tuh ya, ini penting nih, langkahi dulu wudhu. Kalau wudhu tidak bisa, air yang cukup untuk wudhu tidak ada, atau kurang, atau tidak cukup, ya, baru boleh tayamum. Tapi kalau masih bisa wudhu ya wudhu. Ya cuman memang ini perkara khilafiyah. Cuman mayoritas ulama tetap mewajibkan wudhu. Mayoritas ulama. Kalau tayamum padahal ada air, sholatnya tidak sah. Saya kembangin lagi kasusnya ya. Di pesawat. Di pesawat itu bisa wudhu nggak? Bisa. Kata siapa nggak bisa wudhu? Ini viralnya memang nggak bisa. Saya berbeda nih ya. Silahkan nih. Boleh. Viralnya nih pasti dalam pikiran banyak orang nggak bisa wudhu. Tayamum aja. Tayamum pakai apa Pak? Debu ya? Pakai tanah ya? Di pesawat ada tanah nggak? Ada debu nggak? Debu di mana Pak? Di kursi. Emang kursinya berdebu? Kalau kursi pesawat berdebu, itu pramugarinya Pak suruh berhenti kerja Pak. Pramugara pilot disuruh berhenti kerja. Masa ini kursi pesawat berdebu? Nggak ada debu lah di pesawat itu. Debu dari mana? Oh ada debu mikroskop. Ya kalau debu mikroskop, ini di udara juga ada debu mikroskop nggak? Ada, ini nih di sekitar kita nih ada debu nih berterbangan. Tapi nggak bisa tayamum pakai debu mikroskop. Jadi di pesawat itu, ya, wallahu alam, yang mendekati kebenaran adalah wudhu, bukan
tayamum karena masih memungkinkan kita untuk wudhu. Kan wudhu bisa pakai apa? Kispray, bisa kan? Tahu nggak yang kispray? Kispray itu, nah disemprotkan aja ke tangan. Asal air menggenang di sini, air menggenang, cukup wajah 1 kali. Nah, diratakan, bisa wudhu. Orang aqua banyak. Cuci muka bisa nggak di pesawat? Cuci muka, cuci kaki, bisa nggak? Apa nggak bisa? Di pesawat nggak bisa cuci muka, nggak bisa cuci kaki? Nggak mungkin. Mustahil di pesawat dilarang cuci muka, cuci kaki, sekedar itu doang. Air habis, lah cuci muka, cuci kaki masih boleh kok, air habis gimana? Cuci muka, cuci kaki masih boleh. Masa wudhu minimalis nggak boleh? Nah ini sudah terlanjur viral nih ya. Ya memang khilafiyah, cuman yang saya pahami dari guru-guru saya di pesawat pun musafir. Di kereta, apalagi di kereta. Di kereta ada air nggak? Ada air nggak? Itu bawa aqua nggak? Tetap wudhu, bukan tayamum. Kayak pejabat Muldoko ya, Pak Muldoko. Tayamum di kereta, tayamumnya nggak pakai debu juga, cuma ngusap-ngusap apa? Ngusap-ngusap dinding kereta. Air banyak kok tayamum, nggak sah sholatnya berarti. Kalau ada air tapi malah tayamum. Nah itu keringanan yang kedua. Jadi boleh sebenarnya mah musafir tayamum kalau tidak ada air. Ya, kalau airnya nggak cukup atau tidak ada air. Walaupun memang ada pendapat yang menyatakan, pendapat minoritas, walaupun ada air boleh tayamum. Nah, emang beberapa kalangan menganut pemahaman itu. Walaupun air ada tayamum, asalkan dia musafir. Jadi kita mengingkari khilafiyah, cuman kita menyampaikan pendapat mayoritas ulama. Nah, keringanan yang selanjutnya yaitu boleh jamak dan qashar sholat. Jadi musafir itu boleh apa? Boleh jamak dan qashar sholat. Jamak itu apa Pak? Jamak itu menggabung sholat. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu gimana? Sholat asar ditarik ke waktu zuhur. Itu jamak takdim, berarti asarnya didahulukan. Kalau jamak takhir, sholat zuhur di waktu asar. Nah, seorang musafir boleh jamak, boleh jamak, silahkan. Dengan catatan musafirnya menempuh jarak 80 kilometer. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada juga pendapat Pak, ini minoritas lagi nih Pak. Pendapat minoritas. Ini nggak ada di fikih mazhab ini. Adanya di fikih zohiri. 6 kilometer musafir. Dari sini kemana Pak? 6 kilometer. Ke Resinda Pak. Dari sini ke Resinda 6 km dianggap sebagai musafir. Boleh jamak, boleh qashar. Itu pendapat minoritas. Ada sebagian saudara-saudara kita Pak, sebagian saudara-saudara kita Pak, yang punya pemahaman fikih seperti itu. Itu fikih minoritas itu.
Jadi bagi mereka tuh 6 kilometer jarak sudah dianggap musafir. Jarak tempuhnya ya, jarak tempuhnya 6 kilometer sudah dianggap. Dan boleh tayamum, boleh jamak. Pokoknya mah diobral udahlah. Jamak, qashar, tayamum. Nah kalau fikih mayoritas, yang namanya musafir itu menempuh jarak 80 km ke atas. Bahkan dalam mazhab Hanafi 120 km. Mazhab Syafi'i 88,7 km. Mazhab Hambali 80 km pas. Ustadz jangan mazhab-mazhaban lah, Quran hadis aja. Mazhab itu pakai Quran hadis. Tidak mungkin para ulama mazhab itu tidak memakai Quran hadis. Tidak mungkin. Tapi kan bisa salah. Kalau ulama mazhab bisa salah, apalagi ente. Ya. Jadi fikih mazhab itu pakai Quran dan hadis. Nah, ulama 4 mazhab sepakat 80 km ke atas. Boleh jamak dan qashar. Nah, dengan catatan menempuh jaraknya 80 kilo. Yang kedua, niat menetap di tempat tujuan kurang dari 5 hari. Ini Bapak mau safar nih ke mana, misalkan ke Bandung, dari sini ke Bandung. Di Bandung niatnya berapa hari? Empat hari. Berarti di jalan musafir bukan? Di jalan pasti musafir. Di jalan pasti musafir. Pas nyampe Bandung musafir bukan? Niatnya kurang dari 4 hari atau 4 hari. Berarti pas nyampe Bandung juga masih musafir. Karena niat menginap di Bandungnya kurang dari 5 hari. Kurang dari 5 hari itu berapa? 4 hari. Oh, saya mau nginep di Bandung Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Berarti selama di Bandung musafir. Boleh jamak dan sunnah qashar. Jamak tuh boleh hukumnya Pak. Yang sunnahnya lebih kuat tuh qasharnya, bukan jamak. Jamak itu hanya boleh kalau Bapak waktu luang yang nggak usah jamak. Kalau waktu luang di hotel nggak ngapa-ngapain, ya sholat seperti biasa aja. Cuman yang lebih kuat itu sunnahnya qashar daripada jamak. Ntar qashar itu apa qashar? Meringkas rakaat sholat. Sholat 4 rakaat jadi berapa? Jadi 2. Zuhur, asar. Maghrib jadi berapa? 1,5. Maghrib tetap 3, nggak jadi 1,5. Itu anak SMA itu salah paham. Oh jadi 1 rakaat katanya maghrib, atau jadi 2 rakaat. Enggak, itu salah paham. Ada anak SMA yang begitu salah paham. Nah berarti selama di Bandung silahkan tuh boleh jamak qashar. Karena pergi niat di Bandungnya kurang dari 5 hari. Tapi kalau niat di Bandungnya, tinggal di Bandungnya 7 hari, maka sejak nyampe Bandung sudah bukan musafir. Di jalannya musafir. Di jalannya musafir. Jadi waktu masih di jalan boleh jamak qashar. Tapi pas nyampe Bandung, karena niat nginepnya di Bandung 5 hari, 5, 6, 7 ya, 5 hari, maka sejak nyampe Bandung sudah bukan musafir. Jadi apa? Mukim.
Jadi orang yang niat tinggal lebih dari 4 hari berarti dia sudah mukim. Sekali lagi ya, memang dalam persoalan jamak qashar fikih Pak. Cuman yang saya sampaikan fikih mayoritas ulama, ya, fikih mazhab, ya. Kita nggak bypass Quran Sunnah langsung, nggak kita pikirnya fikih mazhab, ya. Mayoritas ulama, ya, lebih dari 4 hari berarti bukan musafir, jadinya mukim. Berarti di Bandung boleh nggak jamak qashar? Nggak boleh, karena bukan musafir lagi. Itu. Cuman ada pendapat mayoritas juga, bukan 4 hari, tapi 6 hari. 6 hari gimana maksudnya? 1 hari kedatangan gak dihitung, 1 hari pulang, kepulangan hari pulang gak dihitung. Yang dihitung tuh 4 hari tinggalnya, di luar hari kedatangan, di luar hari kepulangan. Nyebutnya 4 hari juga, cuman beda ngitungnya. Ada yang ngitung 4 hari sejak datang, Senin datang, Selasa, Rebo, Kamis, 4 hari. Nah, berarti tinggal 4 hari, berarti musafir. Nah, ada yang ngitung 4 harinya begini: Senin datang, nggak dihitung, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat di sana, ya, Sabtu pulangnya. Nah, berarti dihitung masih 4 hari. Berarti amannya begini deh, 6 hari, ya, 6 hari niatnya tinggal di Bandung masih musafir. Kalau niatnya sudah 7 hari, kamu tinggal di Bandung di hotel di Pila berapa hari? 7 hari. Nah, berarti di Pila itu sejak datang bukan musafir. Karena bukan musafir berarti dia tidak mendapatkan keringanan jamak dan qashar. Bisa dipahami Pak? Dipahami ya? Cuman ada juga yang berpendapat, Ustadz, pendapatnya 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Gini Pak, dalam fikih itu kita harus paham perbedaan pendapat Pak. Biar apa? Biar kita punya wawasan. Kalau soal pusing mah, ya namanya belajar juga pusing lah ya, gitu. Cuman supaya masyarakat paham wawasan, paham perbedaan, maka perlu menyampaikan perbedaan pendapat. Bisa aja dipersingkat, disederhanakan. Pokoknya begini, bisa begitu juga, biar lebih gampang. Cuman khawatirnya, oh emang ada pendapat kayak gitu. Berbagai macam pendapat. Kalau dibilang, aduh jadi pusing, ya namanya belajar juga, semuanya juga pusing Pak. Nggak pusing mah ya tidur. Nah yang selanjutnya, musafir itu dia tidak wajib sholat Jumat. Nggak wajib Pak sholat Jumat. Tapi kalau mau sholat Jumat boleh nggak? Boleh. Dengan catatan ya, musafirnya jaraknya berapa? 80 km ke atas. Ini kalau yang mazhab Syafi'i 88,7 Pak. Dipasin aja ya, nggak pas itu, 90 km. Itu mazhab Syafi'i. Itu. Kalau mazhab Hambali 80 km. Yang 6 km mazhab apa? Di luar 4 mazhab. Di luar 4 mazhab. Itu pendapat sangat minoritas.
Gitu. Tapi ada saudara-saudara kita yang berpemahaman seperti itu. Nah, boleh nggak Jumatan? Saya musafir di Bandung 5 hari, kan kurang dari 7 hari kan, kurang dari kedatangan sama kepulangan 5 hari itu berarti kan masih musafir. Pas Jumatan nggak Jumatan Pak, silahkan, nggak apa-apa. Ya cuman kalau ada waktu luang di hotel di villa nggak ngapa-ngapain, ya ngapain juga ya, nggak sholat Jumat. Sholat Jumat aja lah boleh. Tapi kalaupun tidak sholat Jumat, tidak berdosa. Terus yang selanjutnya, keringanan yang selanjutnya, dikit lagi. Musafir itu boleh sholat di kendaraan. Nah, boleh Pak. Dengan catatan sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh di kendaraan. Jadi kalau Bapak di pesawat, sholat sunnah di kendaraan sah. Nggak usah berdiri. Sujud rukunya sambil duduk. Boleh, sah sholatnya. Karena Nabi Muhammad SAW itu sering sholat sunnah di atas unta. Dengan catatan sholat sunnah. Taraweh boleh nggak di mobil? Taraweh di mobil. Boleh. Kalau jadi musafir. Misalkan pas Ramadan nih, Bapak bepergian, malamnya nggak bisa taraweh ke masjid, di atas mobil, lagi naik mobil, ya tentu bukan sopir ya. Kalau sopir mah ya tabrakan nanti. Penumpang, nah itu silakan Pak sholat taraweh Pak di mobil. Terus nggak ngadep kiblat, ya nggak apa-apa, sholat sunnah. Ya bukan sengaja, bukan kata Ustadz katanya sholat sunnah nggak boleh nggak apa-apa nggak ngadep kiblat, ya musafir bukan. Ya kalau musafir boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Silakan tuh sholat taraweh di atas mobil, di atas kereta, maksudnya di dalam ya, di atas tuh bukan di atas mobilnya, mau di atas. Nggak apa-apa, karena Nabi Muhammad SAW itu sholat sunnah di atas kendaraan. Ini saya bacakan hadisnya ya. An Jabir bin Abdillah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi fa idza arada ay yusalliyal maktubah nazala fastaqbalal qiblah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya menuju ke arah timur. Namun ketika beliau salat wajib, beliau turun dan sholat menghadap kiblat. Kalau sholat wajib di atas kendaraan tidak sah. Jadi sholat wajib di atas kendaraan tidak sah. Kenapa? Karena tidak menghadap kiblat. Ya kan kendaraan kan bolak-belok. Di kendaraan juga kan nggak bisa berdiri kan? Nggak bisa berdiri, nggak bisa ruku. Ya kecuali bisa sholatnya ngadep kiblat terus. Di kendaraannya misalkan di kapal laut kan bisa kan lurus terus, ada musolahnya di kapal laut tuh menghadap kiblat terus, bisa ada musolahnya, biasa sholat seperti biasa ya. Kalau kayak gitu ya itu lebih bagus gitu, dan itu justru yang sah kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat wajib di atas kendaraan yang tidak menghadap kiblat, tidak bisa berdiri, tidak bisa ruku sujud secara sempurna, maka sholat wajibnya tidak sah. Nah, sholat di pesawat, sholat wajibnya nggak di atas pesawat kan? Sah nggak tuh? Tidak sah. Makanya wajib qada menurut mazhab Syafi'i. Wajib qada. Ya kan kalau kita umroh tuh, umroh, haji, itu kan sholat
zuhur, asar di pesawat kan? Di pesawat sholat wajib ngadep kiblat nggak tuh? Belum tentu. Berdiri nggak? Nggak berdiri. Ruku, sujud, enggak. Nah itu namanya sholat lihurmatil waktu. Sholat menghormat waktu. Wajib qada nggak? Wajib qada, Pak. Jadi sepulangnya dari umroh harusnya diqada itu sholat di atas pesawatnya. Karena sholat di kendaraan itu hanya boleh sholat sunnah. Adapun sholat wajib tidak boleh di kendaraan. Sekalipun sholat di kendaraan itu namanya sholat lihurmatil waktu, sholat menghormat waktu. Ya gimana kan nggak mungkin turun ke musola lagi di pesawat, bilang ke pilot turun dulu dong, nyari musola, nyari masjid kan nggak bisa. Tetap wajib sholat kan? Ya sholat di atas pesawat. Sholatnya sholat menghormat waktu. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Makanya wajib qada. Cuman ada lagi pendapat yang menyatakan tetap sah dan sholatnya nggak perlu qada. Wallahu alam bishawab. Jadi gitu Pak. Seorang musafir itu berhak mendapatkan keringanan dalam hal toharoh, ya, mengusap sepatu, boleh tayamum jika tidak menemukan air, boleh jamak, boleh qashar, dan juga boleh tidak sholat Jumat. Oh satu lagi lupa, boleh tidak puasa Ramadan. Musafir itu boleh tidak puasa Ramadan, cuman dengan catatan nanti diqada. Jadi kalau ada di mall makan pas Ramadan mungkin musafir itu. Cuman catatannya musafir itu 80 km dan niat tinggalnya kurang dari 7 hari. Berarti kalau kurang 7 hari, 1 hari kepulangan, 1 hari datang, 1 hari pulang tidak dihitung. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.